Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Prasetyo dari kelas Ilkom 02 ingin menjelaskan materi tentang bahasa dan komunikasi verbal dalam mata kuliah komunikasi interpersonal. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang materi bahasa. Bahasa, apakah itu bahasa? Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan suatu hal yang terlintas dalam hati. Ada dua ahli yang berpendapat dalam pengertian bahasa. Yang pertama dari Surjono dan yang kedua dari Plato. Pertama, dari Plato, bahasa merupakan pernyataan yang terdapat dalam pikiran seseorang dengan perantara ucapan. Sedangkan Surjono, sebuah sarana perhubungan rohani yang penting dalam kehidupan. Bahasa juga memiliki karakteristik. Yang pertama, bahasa memiliki karakteristik arbitrary, yang kedua dinamis, ketiga manusiawi, keempat beragam, dan yang terakhir produktif. Bahasa juga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, fungsi bahasa ada personal, yang kedua direktif, ketiga ada fatik, keempat ada referensial, yang kelima ada metalinguistik, dan yang terakhir aja imajinatif. Struktur bahasa. Bahasa merupakan rangkaian pernyataan yang dapat menyatakan secara lisan atau tulisan dalam bentuk konteks tertentu. Misalnya, fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, dan yang terakhir ada sematik. Untuk materi bahasa, yang terakhir ada tata bahasa. Ada dua, yang pertama dari tradisional dan struktural. Secara tradisional, bahasa yang mencontoh warisan tata bahasa dan hampir semua kaidah gramatikal dari bahasa Yunani. Sedangkan struktural, bahasa yang berasal dari hasil penyelidikan bahasa tersendiri terlepas dari semua prasangka yang bisa muncul. Itulah semua materi tentang bahasa. Kemudian beralih ke komunikasi verbal. Komunikasi verbal memiliki pengertian yang pertama adalah bentuk komunikasi yang sangat efisien yang memberikan kesempatan berlangsungnya penularan informasi kompleks dari seseorang ke orang lain. Komunikasi verbal mempunyai aspek sebagai berikut. Yang pertama, vocabulary, yang kedua rhyming, yang ketiga intonasi suara, yang keempat ada humor, yang kelima ada singkat dan jelas, dan yang terakhir ada timing. Selanjutnya ada ciri komunikasi verbal. Yang pertama, ciri komunikasi verbal yaitu berupa lisan atau tulisan. Yang kedua, bentuk komunikasi yang eksplisit serta cenderung lebih satu arah. Dan yang ketiga ada kualitasnya sering ditentukan dari bentuk komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada jenis komunikasi verbal. Yang pertama dari sisi pemberi. Terdiri dari yang berbicara dan menulis, yang berperan sebagai penyampai ide. Info bisa juga ini disebut dengan komunikasi yang aktif. Selanjutnya ada sisi dari penerima. Terdiri dari si pendengar dan si pembaca. Berperan menyerap ide dan info dari pihak lain. Hal ini disebut komunikasi pasif. Selanjutnya ada faktor dan komunikasi verbal. Yang pertama faktornya yaitu ada faktor intelijensi, yang kedua faktor budaya, ketiga ada faktor pengetahuan, keempat ada kepribadian, kelima ada biologis, dan yang terakhir ada faktor pengalaman. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi verbal. Yang pertama untuk jalur interaksi, yang kedua sebagai memperjelas intonasi dan info, yang ketiga sebagai media sosialisasi yang efektif, dan yang terakhir sebagai media pengembangan bahasa. Yang terakhir yaitu ada contoh dari komunikasi verbal. Yang pertama, chat menggunakan gadget. Yang kedua, contohnya pidato, rapat, ataupun diskusi. Yang ketiga, saat guru mengajar. Keempat, membaca novel. Dan yang terakhir saat kita menulis surat. Sekian pembahasan materi dari bahasa dan komunikasi verbal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum